memang yang dikeluarkan oleh Donald Trump, oleh dokumen dari Amerika Serikat tentang hambatan perdagangan Indonesia dan Amerika yang sebelumnya ini belum pernah terjadi. Memang kita tidak bisa, kita harus menurut dengan didikte oleh asing juga kita tidak bisa. Negara kita negara berdaulat. Kalau yang saya lihat tadi dari daftar hambatan yang dilakukan oleh yang ada di dokumen Amerika untuk Indonesia, salah satunya misalnya sampai Mangga 2 disebut barang-barang yang ada di Mangga 2. Kita sekarang pemerintah ini ada dua. Yang pertama itu pemerintah bisa tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh Amerika, tapi juga menjaga stabilitas perdagangan lokal. Kalau mengatakan itu dosa, itu kan versi Amerika, bukan versi kita. Barang bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh negara berkembang itu menerapkan barang tiruan, barang KW. Perang dagang Amerika dengan Cina yang imbasnya Indonesia. Karena Indonesia dianggap, mohon maaf, dalam segi perekonomian dianggap lemah. Kan seperti itu. Contoh misalnya Mbak, misalnya di Iran misalnya. Di Iran itu Coca-Cola itu asli buatan Amerika tapi tidak menyetor sama sekali ke Amerika. Dan banyak negara-negara seperti itu. Nah, Indonesia ini paling tidak harus mempunyai pemerintah ini, terutama dalam aparat penegak hukum, harus lebih bersikap tegas. Misalnya hak intelektual ini yang harus benar dijaga. Ini kan selama ini dilepas begitu aja. Intelektualnya, hak orang, hak cipta juga bisa dikatakan memang kalau kita melihat di dalam segi hukum itu adalah pengaduan. Deliknya itu pengaduan. Dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Pak Menko ya, Menko Perdagangan, itu tiada lain adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia supaya tidak terjadi gejolak mungkin. Gejolak dalam perdagangan. Dan saya merasa betul, saya sepakat dengan Ibu kita ini bahwa tidak perlu kita terburu-buru. Kita tidak perlu. Ini bukan sesuatu yang terjadi seperti 1998 kok. Terjadi krisis ekonomi, tidak. Dampak dolar dari 16.000 misalnya sekarang 16.800 itu hal yang biasa, fluktuatif. Dan hampir seluruh negara hari ini mengalami hal seperti itu. Dan andai kata Indonesia, yang saya takutkan seperti ini Mbak. Ini memang perdagangan ini tidak mau harus dikaitkan dengan politik. Yang saya takutkan begini, pemerintah Indonesia hari ini tetap bersikap tegas dengan Palestina, bersikap tegas dengan ini. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba nanti pemerintah Amerika minta harus bernegosiasi dengan Israel dan harus kerjasama dengan Israel, harus bukan dihubungkan. Jadi kemana-mana ya permintaannya. Seharusnya lebih baik diam, nunggu reaksi. Toh Cina misalnya, kalau Cina dikenakan hal seperti itu sampai hampir 100% lebih oleh Donald Trump, karena ada perlawanan dari Cina. Kita lebih baik berdiplomasi, kita diam dulu, kita tunggu perkembangan yang ada. Tapi saya juga, pemerintah juga mempunyai hitungan, yang hitungan pemerintah itu ya saya yakin pemerintah punya hitungan yang tepat dalam hal ini, karena juga di sekelilingnya pakar-pakar ekonomi yang lebih mengerti. Pelindungan hak cipta itu memang pemerintah kita secara aturan hukum itu sudah bagus. Secara aturan hukum? Secara aturan hukum dan sudah mencukupi dan sudah bagus menurut saya. Nah, pemerintah kita ini memang harus ada beberapa hal itu yang mesti dirapikan, gerakan action ke bawahnya ini. Memang kalau kita lihat hal seperti itu memang dilema juga. Hak cipta ini di Indonesia ini kan deliknya aduan, bukan pemerintah yang mencari di mana ini kesalahan, di mana tidak. Deliknya aduan, mau tidak mau pasal undang-undangnya harus dirubah dulu. Nah, tidak ada masalah seperti itu. Menurut saya hukumnya sudah bagus. Nah, cuma pemerintah ini paling tidak aparat penegak hukumnya, pemerintahnya ini bagaimana
turun ke bawah, turun ke masyarakat, merapikan hal seperti ini. Pemerintah secara hukum sudah bagus, mental, Pak. Mental penegak hukumnya, mental di masyarakatnya. Memang pemerintah kita juga tidak bisa ya. Misalnya berapa banyak pengusaha menengah ke bawah yang mereka menjiplak misalnya. Iya. Menjiplak tas bermerek, dijiplak. Itu di ETC semuanya seperti itu kok. Iya. Di Mangga Dua apalagi hampir semuanya. Nah, kalau ini pemerintah bersih tegas membersihkan semua ini, berapa banyak pengangguran? Seperti Iya. itu. Yang dialami pemerintah kita ini dilema, Pak. Oke. Begitu juga yang dihadapi oleh penegak hukum.